Ya, selanjutnya kakak, saya menyampaikan bahwa sesuai dengan penyampaian dari BGP, setiap kegiatan kita yang kita juga sudah dengarkan tadi siang itu akan direkam sebagai bukti kehadiran kita karena kegiatan kita ini akan dilaporkan secara berjenjang mulai dari kami sebagai fasil, baik kakak juga sebagai peserta. Itu yang kami sampaikan. Kemudian selanjutnya kakak, jika ada yang terkendala terkait dengan jaringan atau kendala-kendala yang lain dapat dapat disampaikan ke kami untuk kami dapat teruskan ke Balai Penggerak Sulawesi Barat. Mungkin begitu pengantar dari saya, dan karena saat ini ada 2 sesi materi yang akan kita dengarkan bersama-sama, kita akan sharing kurang lebih 90 menit atau 2 JP ya kakak. Kita akan sharing terkait dengan tugas kita sebagai guru PJOK. Pertama, izinkan saya untuk share screen. Sudah terlihat atau belum? Maaf kakak, karena di Mamasa juga jaringannya lagi bermasalah. Bagaimana kakak, sudah terlihat? Iya kakak, sudah terlihat kak. Sudah terlihat kak. Oke. Baik. Jadi malam hari ini kita akan masuk dalam modul yang pertama, yaitu orientasi program dan pengembangan kompetensi guru PJOK. Pertama, saya sampaikan juga selamat kepada kakak-kakak karena dari kurang lebih 900 guru PJOK yang di plotting oleh Balai Penggerak Sulawesi Barat, kakak terpilih sebagai salah satu peserta dalam kegiatan ini. Di Sulawesi Barat ini kakak kurang lebih 195 yang disampaikan oleh PIC kita pada sore hari tadi, itu kakak Dewi. Pada sesi ini kita akan perkenalan. Mungkin kalau di ruangan ini sudah banyak yang saya kenal atau mengenal saya juga. Tapi melalui kesempatan ini izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Irwandi, tempat tugas saya di SDN 003 Osango, Kecamatan Mamasa. Maaf, di Kecamatan Mamasa ya, SDN 003 Osango di Kecamatan Mamasa. Kalau kebetulan kami sebagai guru penggerak angkatan pertama, dan di dalam ruangan ini banyak sekali teman-teman karena kita satu profesi sebagai guru, terkhusus lagi sebagai guru mata pelajaran PJOK. Kakak sebagai perkenalan juga, karena nanti kita akan bergiliran untuk memperkenalkan diri. Kalau hobi saya itu adalah atletik, olahraga itu terkhusus spesialis atletik. Ada di sini Pak Ikabut yang kebetulan biasa kami sama-sama di atletik. Kalau ada O2SN, kalau Pak Eskia itu kebetulan spesialis lain, tapi mungkin nanti disampaikan juga oleh beliau atau kakak Eskia. Kemudian kalau saya sudah berkeluarga,
kebetulan kami tinggal di Mamasa, mempunyai 2 orang anak. Kalau eh, saya terangkat di 2019 sebagai CPNS bersama dengan kakak Iskia. Kemudian di sini nanti juga kakak akan menyebutkan tumbuhan yang menggambarkan diri kakak saat perkenalan nanti. Jadi kakak memikirkan sekarang kira-kira apa tumbuhan yang kira-kira menggambarkan sebagian dari pribadi kakak. Kalau saya menyebutkan adalah tumbuhan pohon kelapa, di mana pohon kelapa ini adalah sebuah tumbuhan yang kalau saya menilai secara pribadi, saya tidak tahu kalau kakak itu dapat difungsikan sebagian besar dari pohon tersebut. Misalnya mulai dari akarnya, katanya kalau orang tua kami biasanya itu biasa sebagai katanya obat kuat. Ini obat kuat untuk bekerja sebagai petani misalnya. Kemudian kalau batangnya bisa juga disediakan sebagai balok-balok atau papan. Kemudian kalau daunnya itu nyurnya bisa jadikan sebagai sapu lidi. Kemudian kalau buahnya airnya itu bisa diminum, atau bisa dijadikan, isinya itu bisa jadikan sebagai santannya, yaitu eh, apa namanya, tumbuhan yang saya sebutkan. Tapi mungkin ini tidak mewakili diri saya sebenarnya, karena tidak ada manusia yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan, tapi kita akan berusaha terus menuju ke kesempurnaan. Mungkin begitu kakak. Selanjutnya kakak kita akan masuk dalam perkenalan. Itu perkenalan singkat saya. Perkenalan ini kita akan memperkenalkan satu-satu. Saya berharap kakak memperkenalkan diri satu-satu, tapi mungkin kita akan apa namanya, kita akan undi di, saya akan share screen untuk kita undi satu-satu siapa kira-kira yang tidak hadir, mungkin bisa dilewati saja yang tidak hadir saat ini, karena kita hanya 10 orang. Berarti masih ada kakak-kakak yang lain yang berapa? 5 orang ya. 5 orang yang tidak ikut kegiatan kita saat ini. Perlu juga disampaikan, walaupun sudah disampaikan oleh Kakak Dewi tadi, bahwa kehadiran kita untuk sesi apa namanya virtual ini atau sinkronus itu harus hadir 17 kali dari 19 kali sinkronus. Nanti kita sama-sama sepakati di kesepakatan kelas kira-kira kapan waktunya kita akan melaksanakan setiap sesi sinkronus. Mungkin kakak sudah ada semua namanya, sudah tampil kakak-kakak? Kak Iskia sudah tampil, Kak Iskia? Kansar? Halo kakak-kakak, bisa dengar atau tidak terdengar ini suara saya? Terdengar jelas kakak fasilitator. Oke, siap. Masalahnya yang sampai saya bicara sendiri tidak ada yang dengar. Oke, kakak-kakak nanti akan memperkenalkan diri. Kita akan putar ini spin wheel-nya, nanti siapa yang kena itu yang memperkenalkan diri duluan ya kakak-kakak. Kak Aski mungkin tidak ada ya, Kak Aski. Ini Kak Aski dari SMP 4 Bambang, kalau saya lihat sekolahnya di Urumambi. Tidak ada ya. Berikutnya Kak Sebel, silahkan. Kak Sebel silahkan memperkenalkan diri. Boleh dibuka mic-nya Kak Sebel. Belum kedengaran Kak Sebel? Ya oke. Silakan. Ya, selamat malam. Nama saya Samuel dari SMP Yes. 2 Buntu Melaka. Ya, saya sudah berkeluarga
mempunyai satu orang putri. Jadi biasa juga dipanggil Papa Elpa. Ya. Terus tumbuhan yang menggambarkan diri kakak? Iya, tumbuhan yang saya mau ambil di sini yaitu pohon rumbia. Iya. Iya, sagunya bisa dimakan, daunnya bisa untuk Iya. atap, dan Iya. batangnya bisa untuk dijadikan kayu, Iya. dan akarnya juga bisa untuk obat. Obat. Iya, Masih ada kakak kegunaan lain pohon rumbia? iya, itu batang daun untuk bikin kandang ayam. Kandang ayam. Oke. Iya, Oke. iya, Cukup kakak atau masih ada? iya, itu saja. Terima kasih kakak Semel. Selanjutnya silakan Kak Yudi Ervin Pulio. Kakak yang mungkin yang memperkenalkan diri mungkin bisa open kamera supaya teman-temannya juga bisa lihat. Silakan Kak Yudi. Kak Yudi. Halo Kak Yudi. Ya, baik. Selamat malam. Bisa open kamera kakak? Atau jaringan? Terkendala jaringan? Oke, silakan. Ya, selamat malam Bapak guru yang saya hormati. Malam. Ya, perkenalkan nama saya Yudi Ervin Pailo. Tempat tugas di SMA Negeri 1 Rantai Bulan Timur. Ya. Status masih sendiri. Ya, terus tumbuhan yang menggambarkan diri kakak? Ya, tumbuhan tanaman padi. Padi. Kira-kira apa rasanya kakak? Ya, semakin berisi semakin merunduk. Ya. Oke. Ya, itu saja. Terima kasih. Oke, makasih. Terima kasih. Setelah kakak Yudi, ada kakak Rahmat. Kakak Rahmat sudah ada? Belum ya? Kakak Rahmat belum ada. Silahkan Kak Ansar. Kak Ansaruddin. Kak Ansaruddin. Halo Kak Ansar. Baik. Ya, siap. Silakan. Kedengaran suara saya? Silahkan kakak. Ya, halo. Jelas sekali kakak. Halo. Baik, nama saya Ansaruddin. Ya, baik, nama saya Ansaruddin dari SMP Negeri 4 Mambi. Status sudah punya istri, anak 3 orang. Kemudian tumbuhan yang menjadi itu adalah udi. Yang menggambarkan kira-kira Kenapa menggambarkan saya diri pilih udi? kakak. Karena selain isinya bisa dikonsumsi, daunnya bisa juga dijadikan
Ya, menggambarkan diri saya itu daunnya bisa dijadikan sayur, batangnya bisa juga ditanam kembali. Terima kasih banyak. Apa itu Kak? Tadi saya tidak dengar ubi. Tidak ada bisa loh. Halo Kakak, Kakak Ansar. Ubi, Kak. Ubi. Oke, siap. Terima Ya, kasih. halo. Eh, ubi. Ya, Sama-sama. Kak Jono juga ini tidak ada. Atau ada Kak Jono? Tidak ada di. Silakan Kak Iskia. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Rizky Jaya, unit kerja di SDN 006 Saudadeko, Kecamatan Tabulahan. Pohon yang menggambarkan pribadi, kalau saya sebenarnya sudah banyak mengikut ke teman-teman tadi, tapi saya ambil satu, itu pohon rambutan. Kenapa saya ambil pohon rambutan? Karena pohon rambutan ini dilihat dari buahnya, ketika dia berbuah memang tidak menarik di luarnya, tetapi ketika dibuka ternyata isinya lembut. Begitulah ciri yang saya, memang tidak menarik di pandangan mata, tapi ketika sudah kenal ya ternyata bisa berguna juga walaupun sedikit. Terima kasih Kakak Fasilitator. Luar biasa Kakak Iskia. Terima kasih kembali Kak Iskia. Selanjutnya Kak Arfwadi, silakan. Kak Arfwadi. Iya, Kak. Nah, terima kasih atas Silakan. kesempatan yang diberikan. Ya, perkenalkan, nama saya Arfu Adi. Kebetulan saya mengajar di SMP 3 Mambi. Ya, mengajar di SMP 3 Mambi. Nah, kebetulan itu di Desa Salidurian, Kecamatan Mambi. Saya juga sudah berkeluarga dan mempunyai satu putra. Kemudian tanaman yang menggambarkan kepribadian saya, mungkin yang saya pilih di sini tanaman pepaya, karena dari daunnya bisa dijadikan obat, buahnya bisa dijadikan sayuran. Ya, terima kasih Kakak. Terima kasih Kak Arfwadi. Selanjutnya Pak Sugiarto. Pak Sugiarto, silakan. Ada Kak Sugiarto? Halo. Kak Sugiarto ada? Sepertinya tidak ada. Ada tadi ini Kak Sugiarto masuk tadi. Tidak ada, kita lewati Sugiarto. Oh ya, ada tadi, ada Indala. Bisa dengar suaraku? Oke, siap, jelas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sugiarto. Tempat tugas SDK Tapanambang, Kecamatan Arale, tahun terangkat 2021 terangkat sebagai P3K. Dan pohon yang menggambarkan diri saya yaitu pohon pisang, di mana pohon pisang ini dari segi batang bisa bermanfaat untuk makanan hewan, juga buahnya bisa dimakan untuk manusia, digunakan untuk bermanfaat untuk manusia.
Kemudian daun juga bermanfaat untuk manusia, bisa dipakai. Kemudian akarnya bisa dipakai untuk berobat apabila seseorang mengalami luka bakar. Begitu kira-kira, Pak Kakak Fasilitator. Terima kasih Demikian. Kak Sugierto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Sugierto. Silakan Kak Ngendra Swingli. Halo, selamat malam. Selamat malam Kakak. Silakan. Ya, selamat malam, Pak. Perkenalkan, nama saya Nikola Swindin, mengajar di SMP Negeri di Bambang. Namanya menggambarkan kepribadian pohon durian, Kak. Lebih tepatnya kepada buah durian yang Ya. dari luar kelihatannya berduri dan banyak namun di dalamnya lembut dan manis. Ya. Terima kasih Kak Ngendra. Jadi hampir sama Kak Ngendra ini dengan Kak Iskia tadi. Selanjutnya, oke, makasih. Pak Wahyu, silakan. Wahyu. Sudah ada. Pak Wahyu, halo. Tidak ada ya? Kak Ragil Setiawan, silakan. Kak Ragil, silakan. Oh, itu tidak ada juga ini, di. Kayu, silahkan. Halo. Halo, selamat malam. Dengar Nji suaraku? Selamat malam. Ya, jelas. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya nih Komang Ayu Santri Lestari, dipanggil Ayu, terus asal sekolahnya itu tempat saya mengajar di SMA Negeri 2 Bambang. Terus spesialisasi saya taekwondo, status saya sudah berkeluarga, punya 2 anak. Terus tumbuhan yang menggambarkan diri saya itu mawar. Kenapa saya pilih mawar? Karena mawar identik dengan keindahan. Tapi tidak sembarang yang bisa untuk memegang bunga mawar tersebut dikarenakan mawar itu penuh dengan duri. Terima kasih saya. Terima kasih, Kak Ayu. Kak Ika Bot, silahkan. Ya, selamat malam. Kak Ika Bot, silahkan. Selamat malam, Kakak. Ya. Ya, perkenalkan, saya kira sudah diperkenalkan materi tadi. Nama saya Ika Abud. Asal atau tugas sekarang di UPTD SMA Negeri 1 Buntu Malangka, Kecamatan Buntu Malangka. Kemudian status sekarang masih single. Kemudian
pohon yang saya ambil sebenarnya sudah diambil teman, tapi masih banyak pohon yang mudah-mudahan bisa melambangkan saya. Kopi, kalau tidak salah belum diambil teman-teman, kakak-kakak. Ya, kopi. Jadi kopi ini banyak fungsinya, apalagi di Mamasa ini sangat terkenal kopi. Jadi bisa diminum, apalagi kalau sudah seperti ini, enak minum kopi saat belajar. Jadi mudah-mudahan juga bisa dirasakan, sebenarnya berkerinduan untuk dirasakan semua orang dampaknya, tetapi seperti dikatakan pemateri tadi, ya kita sebagai manusia sangat sulit seperti itu. Jadi mungkin itu saja, terima kasih. Terima kasih Kakak Ikabot. Terakhir Kakak Febrianto. Tidak ada ini ya. Kak Febrianto. Baru masuk. Wow, kok baru masuk. Halo, selamat malam Kak Febrianto. Selamat bergabung. Kak Febrianto. Maaf, Febrianto. terlambat. Ya, masuk. Tidak apa-apa Kak. Ya, jadi sesi kita hari ini kita mengulangi karena kakak baru bisa bergabung, adalah sesi perkenalan diri. Jadi kakak akan memperkenalkan diri sekaligus menyebutkan kira-kira tumbuhan apa yang menggambarkan diri kakak dan alasan kenapa tumbuhan itu yang kira-kira bisa menggambarkan diri kakak. Silahkan Kak Febrianto. Oke, terima kasih. Ya, nama saya Febrianto. Saya berasal dari Kecamatan Tabulahan, sekolah SDN 002 Burana. Kemudian jenis tumbuhan yang menggambarkan diri saya kayaknya pohon kakao. Kakao. Apa itu kakak? Coklat. Coklat. Ya. Karena saat ini ya harganya sangat mahal. Terus? Ya mungkin itu saja. Oke. Terima kasih kakak atas perkenalannya. Saya kira kita sudah saling mengenal satu dengan yang lain, walaupun saya sudah sebutkan tadi kakak ini sudah pasti sudah saling mengenal, walaupun ada beberapa yang mungkin masih belum, tapi melalui ruangan virtual ini kita akan saling mengenal. Selanjutnya kakak, sebelum saya melanjutkan di materi berikutnya, saya perlu menyampaikan bahwa kami ini sebagai fasilitator hanya memfasilitasi teman-teman dalam belajar bersama. Seperti yang disampaikan Kakak Dewi tadi siang, bahwa kami tidak lebih mempunyai pengetahuan lebih dari kakak-kakak. Jadi kami ini hanya memfasilitasi jalannya kegiatan PKG ini. Jadi kalau dalam diskusi nanti kita akan banyak mendengar kakak-kakak kira-kira apa yang sudah kita lakukan di sekolah masing-masing sekaitan dengan tugas kita sebagai guru PJOK, dan kira-kira kendala-kendala apa yang dihadapi di lapangan. Saya berharap kakak-kakak ini dapat menyampaikan kira-kira apa permasalahan di lapangan supaya kakak-kakak yang lain yang mungkin memiliki pengalaman yang berbeda dapat saling melengkapi. Terus apa yang kita hadapi dapat tantangan-tantangan yang kita hadapi itu dapat kita carikan solusinya. Sebentar kita akan tuliskan di kolom Jamboard. Selanjutnya kakak saya mengingatkan juga bahwa kalau ini kan pertemuan pertama kita, seyogianya besok dan pertemuan selanjutnya bukan besok ya, 2 hari yang akan datang kalau saya tidak salah, nanti kita ingatkan di grup kita, harap menggunakan laptop, karena kalau HP itu sangat terbatas sangat terbatas fitur-fiturnya. Kalau kita nanti kerja tugas, karena kita akan dibagi dalam beberapa breakout room, kakak-kakak kalau menggunakan HP itu kan tidak bisa mengerjakan tugas. Itu kami ingatkan dari awal supaya kakak-kakak ini bisa mempersiapkan diri. Jadi kalau misalnya perangkat tidak, karena ada peserta itu Kak Jono dari Tabulahan menyampaikan bahwa saya tidak punya laptop. Saya sampaikan bahwa diusahakan dulu boleh dipinjamkan, ini tidak terlalu lama.
Dan ini virtualnya juga kan tidak hari-hari, mungkin ada 2 hari sekali atau ada 3 kali dalam 1 minggu, itu tidak hari-hari. Itu penyampaian. Kemudian berikutnya saya sampaikan dari awal, karena kami juga sampaikan waktu kami dulu melaksanakan seperti kakak ini, kalau bisa kita menyalakan kamera supaya, karena kita ini akan dilaporkan juga ke BGP terkait dengan penilaian kakak. Begitupun dengan keaktifan saat kita melaksanakan virtual seperti ini, kan kita sudah dengarkan tadi siang disampaikan Kakak Dewi dan Kak Tersar itu mempengaruhi kelulusan kakak. Nanti kita akan berdiskusi banyak karena ada saya dengar tadi siang menanyakan bahwa kira-kira apa fungsinya ini PKG PJOK. Namun mungkin di akhir sesi di luar rekaman ini kita akan banyak berdiskusi mungkin di apa namanya di situ supaya tidak memakan waktu yang lama. Begitu ya kakak. Mungkin yang ingin bertanya setelah materinya sementara berjalan mungkin bisa langsung raise hand untuk bertanya. Oke, ini agenda kita 90 menit. Ada 2 materi yang akan kita sampaikan. Pertama, fasilitator saling mengenal sudah tadi. Peserta memahami arah paradigma PJOK Merpusat pada peserta didik. Kemudian yang ketiga, tujuan yang ketiga, peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang mungkin muncul saat program. Kemudian peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program. Ini agenda kita untuk 90 menit. Ke depan. Kira-kira ingin menjawab ini masukan apa tujuan adanya pelajaran PJOK di sekolah? Mungkin bisa kakak, kira-kira apa menjadi tujuan adanya pelajaran PJOK di sekolah seperti mapel-mapel lain? Silakan kakak yang ingin angkat tangan. Silakan kak, siapa yang angkat tangan? Kakak yang sudah tadi raise hand, mungkin bisa diturunkan tangannya supaya saya bisa lihat urutannya. Kakak yang sudah raise hand tadi. Oke, Kak Semel mungkin bisa, Kak Semel mungkin memberikan masukan terkait dengan apa tujuan pembelajaran PJOK di sekolah. Atau kakak yang lain ada yang ingin memberikan masukan? Kira-kira apa tujuan PJOK, pembelajaran PJOK di sekolah? Atau ada yang mengetik di kolom chat, disilahkan juga. Ya, kalau tidak ada mungkin seperti yang kita ketahui bahwa ada, silakan Kak siapa ini? Kak Sugiarto dulu ya. Kak Sugiarto. Silakan. Oh sorry. Kak Ikabot dulu. Silakan Kak Ikabot. Kak Ikabot silakan. Ya, terima kasih. Jadi mungkin tujuannya ini sangat bagus sebenarnya. Dengan adanya ini kita dituntut untuk semakin bisa menjalankan tugas kita di sekolah dengan lebih memperdalam ilmu lewat kegiatan ini, khususnya dengan perkembangan yang begitu cepat, baik di teknologi informasi dan komunikasi, yaitu sebenarnya kita dituntut untuk lebih cepat melakukan juga perubahan-perubahan dalam melaksanakan tugas kita sebagai guru PJOK. Jadi mungkin itu saya yang bisa kesimpulan sementara yang sebenarnya mungkin akan lebih didapatkan ketika kita mempelajari modul-modul yang sudah siap. Terima kasih. Oke, terima kasih Kakak Ikabut. Jadi Kakak Ikabut menyampaikan bahwa dengan belajar pembelajaran PJOK itu karena banyaknya transformasi yang kita rasakan sekarang di sekolah-sekolah seperti penggunaan teknologi dan informasi ataupun media-media lain seperti yang kita booming sekarang dibicarakan, yaitu kurikulum merdeka yang kita akan pelajari sama-sama. Seterusnya Kak Sugiarto dipersilakan.
apa tujuan adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Silakan. Halo, bisa dengar suara saya? Iya, jelas Kak. Jelas? Oh iya. Iya baik. Salah satu tujuan adanya pendidikan PJOK di sekolah, saya kira bahwa sebagai manusia, ya kita adamanya jasmani dan rohani, dan sebagai guru PJOK kita apa namanya? Halo, bisa dengar jelas? Iya. Jelas Kak, lanjut. Oh ya. Sebagai peja kita atensi di khususnya di bidang gerak. Jadi kenapa perlu sekali ini apa namanya PJOK di sekolah, karena halo? Iya, lanjut Kak. Halo? Lanjut Kak, jelas. Nah, karena dalam manusia itu terbagi menjadi dua. Yang pertama dengan secara rohani dan jasmani. Dan kita sebagai guru PJOK, kenapa tujuan dari PJOK adanya pendidikan sekolah, karena untuk mengembangkan anak secara fisik, mental, dan sosial serta emosional. Olehnya itu pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan Halo, Kak Sugiarto. Mungkin jaringannya ya. Oke. Terima kasih kakak yang sudah memberikan terkait dengan apa tujuan PJOK. Seperti yang saya sampaikan kakak bahwa PJOK itu adalah salah satu mata pelajaran yang sangat penting yang kita laksanakan di sekolah. Dari semua jenjang itu, mulai dari jenjang paling rendah hingga SMA atau sederajat, itu diajarkan bagaimana PJOK itu. Seperti yang saya disampaikan oleh kakak waktu presentasi kemarin, bahwa mata pelajaran itu ada di dalam. Kita bicara matematika ada, kita berbicara tentang IPA juga ada, terkait dengan begitu juga dengan mata pelajaran lain seperti seni itu, sehingga mata pelajaran PJOK ini adalah mata PJOK yang sangat kompleks, mata pelajaran yang sangat kompleks. Terima kasih kakak atas masukannya. Selanjutnya ini adalah hasil dari sebuah penelitian. Apakah betul PJOK itu untuk prestasi? Dari 40 tahun terakhir ini ada kurva yang digambarkan bahwa dari 40 tahun terakhir di Asian Games ini adalah hasil dari pendidikan PJOK yang kita laksanakan di sekolah. Kira-kira mungkin ada kakak yang ingin berpendapat, apakah betul PJOK itu untuk prestasi atau hanya untuk kebugaran saja? Ada kakak yang ingin berpendapat atau tidak ada, atau sudah setuju dengan hal ini? Silakan Kak Febrianto. Febrianto, silakan. Kita dengar suara saya. Pak Febrianto. Ya. Oke. Silakan. Terima kasih. Ya, menurut saya PJK itu memang sebuah prestasi. Mengingat saat ini atau zaman sekarang itu banyak sekali event-event yang dilakukan oleh khususnya untuk peserta didik. Misalnya kita lihat khususnya di sepak bola dan olahraga lainnya, banyak sekali prestasi yang harus dan diharuskan untuk mengikuti setiap event itu. Jadi kesimpulannya PJK ini sebuah prestasi. Mungkin itu saja.
terima kasih. Ada yang lain kakak? Jadi kalau menurut Kak Febrianto ini PJOK ini untuk olahraga prestasi selain dari kebugaran itu juga untuk prestasi. Silakan Kak Yudi. Kak Yudi silakan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, saya sependapat dengan Pak Guru tadi yang menyampaikan bahwa PJOK ini adalah olahraga prestasi. Karena mengingat untuk saat ini kita juga di Kabupaten Mamasa, khususnya olahraga sepak bola dan futsal, ya sangat memberikan dampak kepada peserta atau kontingen Provinsi Sulawesi Barat di PON Aceh, di mana untuk futsal ada 3 orang anak dari Mamasa yang menjadi wakil kita di sana. Kemudian di sepak bola kalau tidak salah mungkin ada 1 orang. Ya itu saja, terima kasih. Terima kasih Kakak Yudi, memang betul seperti yang kita sudah didengarkan tadi bahwa sampaikan Kak Yudi ada perwakilan mungkin dari mana itu? Mungkin dari Tabulahan ya atau dari mana itu yang 3 orang pemain futsal? Ada yang kenal Kakak? Ya, kalau dari futsal semua anak-anak dari Mamasa. Berdomisili di Mamasa. Iya, kalau yang sepak bola di Lakahang kalau tidak salah. Iya. Terima kasih Kak Yudi. Ya, terima kasih Kak Yudi informasinya. Selanjutnya Kak Hizkia Jaya Yunus. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini pertanyaannya apakah betul PJOK untuk prestasi? Kalau sebenarnya PJOK di sekolah itu sebenarnya tidak mengarah ke prestasi, tapi mengarah kepada kebugaran itu untuk pelajaran. Tapi sekarang mindsetnya anak-anak sudah berubah. Ketika mengikuti PJOK, aktif PJOK adalah supaya mereka berkelanjutan untuk meraih prestasi. Jadi mungkin mindsetnya yang berubah, karena rata-rata sekarang mengikuti PJOK agar mereka nantinya bisa melanjutkan karir mereka entahkah di semua cabang-cabang yang ada, mungkin begitu menurut saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi memang sangat menarik apa yang disampaikan oleh kakak terakhir ini, kalau sudah tidak ada lagi kakak yang RSN, bahwa sebenarnya di sekolah itu walaupun tidak salah juga apa yang disampaikan oleh kakak sebelumnya, di sekolah itu memang tujuannya untuk kebugaran, anak-anak kebugaran. Tapi kalau mindset sekarang berubah ke bagaimana kita bisa menjadi atlet supaya bisa jalan-jalan mungkin atau mendapat bonus misalnya seperti yang disampaikan oleh kakak Yudi tadi, ketika kita menjadi atlet dan berprestasi itu mungkin mendapatkan bonus. Saya pikir tugas kita sebagai guru adalah memastikan bahwa seperti yang disampaikan oleh kakak tadi siang saat pembukaan, memastikan bahwa peserta kita itu bugar. Seperti disampaikan Kak siapa tadi yang dari Arale Sugiarto ya, bahwa sehat jasmani dan rohani. Nah, itu yang saya sangat terkesan disampaikan oleh Kak Sugiarto. Terima kasih kakak atas masukannya dan atensinya. Selanjutnya ini, apa betul PJOK sebagai hiburan? Kalau kita dilihat di fenomena-fenomena sekarang ini, pertanyaan ini mungkin ada kakak-kakak yang ingin berkomentar. Apakah betul itu PJOK, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan sebagai hiburan? Kakak mungkin ada yang ingin berkomentar. Kak Ikabot dulu, silakan Kak Ikabot. Ya, terima kasih. Ya, kalau saya jelas ini hiburan dan hobi, karena bagaimanapun juga ketika kita sukai pasti itu sudah menghibur, apakah kita tonton atau lakukan. Jadi jelas saya sependapat dengan pernyataan ini bahwa PJOK ini sebagai hiburan dan sekaligus hobi, karena saya rasakan sendiri. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Ikabot. Kalau Kak Ikabot sampaikan tadi, kalau kita sudah hobi, nah itu akan menjadi hiburan. Apakah kita melakukan sendiri atau kita nonton sepak bola misalnya ya Kak Ikabot. Terima kasih. Selanjutnya Kak Sugiarto, silakan.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaannya, apakah betul PJOK sebagai hiburan? Yang menurut saya, ya sepakat. Kenapa? Karena memang olahraga ini ketika kita menyukai sesuatu, maka tidak secara langsung kita juga senang atau terhibur dengan apa yang kita lakukan. Contoh dalam bermain sepak bola, karena kita menyukai sepak bola, ya kita bersenang-senang ketika bermain sepak bola, dapat terhibur dan lain sebagainya. Ya, saya kira sepakat untuk ini Pak, bahwa memang PJOK itu harus sebagai hiburan, karena di sekolah saja salah satu bukti bahwa PJOK itu hiburan, yang anak sering gembira ketika mata pelajaran PJOK ketika tiba mata pelajaran di sekolah. Anak-anak berbeda ketika mata pelajaran lain dengan mata pelajaran PJOK di sekolah. Saya kira tidak secara langsung memang kita sepakat bahwa PJOK itu adalah sebagai hiburan. Ya. Cukup Kak Sugiarto? Cukup. Ya, makasih Kak Sugiarto. Jadi saya sangat tertarik juga apa yang disampaikan oleh Kak Sugiarto, bahwa memang saya masih sangat teringat dengan waktu kita masih sekolah dulu, ketika masuk mata pelajaran misalnya yang agak susah, kita biasanya tidur kan mungkin di dalam kelas, tapi mungkin itu ketika PJOK itu kita akan mungkin setelah di kelas bisa praktekkan di luar. Itu yang kita tunggu-tunggu. Dan sampai sekarang saat saya masih mengajar, anak-anak itu sangat antusias ketika mata pelajaran PJOK itu masuk, beda dengan mata pelajaran yang lain mungkin, ya. Tapi itu kembali kepada anak-anak juga. Tapi kebanyakan anak memang seperti yang disampaikan Pak Sugiarto tadi, sangat tenang dengan mata pelajaran PJOK. Terima kasih Kak Sugiarto. Selanjutnya Kak Ngendra, silakan. Ya, terima kasih Pak. Suaranya agak kecil. Suaranya kecil ini. Bisa mungkin diperbaiki atau bagaimana perangkatnya? Silakan Kak Gendra. Atau kalau terkendala mungkin bisa di kolom chat saja Kakak kalau tidak kedengaran. Ya. Kak Gendra mungkin bisa diketik saja jawabannya di kolom chat sambil diperbaiki perangkatnya. Oke. Oke. Terima kasih Kak Ngendra, mungkin bisa disampaikan pendapatnya terkait dengan apa betul PJOK sebagai hiburan. Kakak tadi menyampaikan bahwa kayaknya agak sependapat semua terkait dengan PJOK itu sebagai hiburan, baik sebagai hobi karena hobi, apa kita melakukan sendiri atau kita sebagai menonton. Selanjutnya kakak di slide berikutnya, ini yang disampaikan tadi Kakak Rizky, apa betul PJOK itu untuk kebugaran. Jadi saya berpikir bahwa PJOK itu salah satunya untuk kebugaran selain dari prestasi yang disampaikan oleh Kakak Iskia tadi. Mungkin begitu Kakak. Ini tantangan utama PJOK. Yang pertama itu adalah krisis identitas, kemudian krisis arah, kemudian krisis fokus. Terkait dengan krisis arah ini mungkin sedikit saya akan sampaikan bahwa banyak anak-anak seperti disampaikan oleh Kakak Iskia tadi sebenarnya tidak kurang, mungkin bisa juga dari gurunya ya, kurang memberikan pemahaman terkait dengan apa tujuan atau esensi dari mata pelajaran PJOK itu. Jadi mungkin saat kita mengajar di sekolah, mungkin saya ya tidak menjelaskan secara detail bahwa tujuan dari PJOK itu adalah untuk kepentingan anak itu sendiri dalam menjaga kebugaran mereka. Mungkin begitu Kakak. Ya, ini disampaikan tadi Kakak Ikabot ya. Tidak hanya berperan
Jadi kita harus memastikan kepada anak-anak tidak hanya terlibat di dalam pembelajaran PJOK itu, misalnya sepak bola atau bulu tangkis, tapi ikut mengambil peran penting dalam pembelajaran tersebut. Atau tidak hanya bersenang-senang, tapi juga menikmati gerakan, seperti yang disampaikan oleh kakak tadi. Kita harus memastikan bahwa anak-anak itu menikmati pembelajaran yang kita lakukan, seperti motto atau visi yang sering kita dengarkan saat ini itu, pembelajaran itu harus berpusat kepada peserta didik atau berpusat kepada murid. Ini saya tidak usah jelaskan karena sudah disampaikan oleh Kakak Dewi saat pembukaan tadi siang, perkembangan PJOK kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan. Atau ada yang ingin berkomentar kakak terkait hal ini? Perkembangan PJOK? Nah, kalau tidak ada, ya. Dampak, tujuan dan dampak program. Ini yang saya ingin sampaikan tadi, seperti disampaikan pertama. Ya, mungkin banyak kakak yang bertanya kira-kira apa dampak dari program PKG PJOK ini. Walaupun saya sampaikan tadi siang, tapi saya juga ingin berbagi sedikit apa yang saya rasakan, tapi ada hubungannya dengan apa yang kita laksanakan saat ini. Beberapa waktu yang lalu, sedikit saya bercerita kakak, waktu pertama kali dibuka guru penggerak itu, mungkin masih banyak yang terkait dengan program tersebut atau banyak yang tidak tahu infonya. Waktu itu kami hanya di Kabupaten Mamasa ini hanya 20 orang yang terdaftar sebagai guru penggerak angkatan pertama, dan tidak disangka bahwa itulah yang mengantarkan saya secara pribadi ini menyaksikan bahwa guru penggerak itu ternyata dalam melaksanakan proses PPG sudah tidak melaksanakan pembelajaran lagi. Jadi dia hanya UP, termasuk kakak Hiskia juga alami itu. Sudah tidak melaksanakan lagi UP. Sehingga nanti saat ini baru saya tahu manfaatnya bahwa guru penggerak itu manfaatnya nanti dirasakan ke depan, bukan saat kita melaksanakan. Kita juga tidak tahu ini PKG PJOK ke depan ini, siapa tahu salah satu syarat menjadi misalnya menjadi ASN atau P3K yang seperti kita dengarkan, yang saat ini masih sementara berjalan juga. Tapi saya tidak menjanjikan, hanya ini sekedar sharing kepada teman-teman bahwa atau kakak bahwa selain mendapatkan sertifikat yang disampaikan oleh kakak Dewi tadi siang yang 122 JP itu selama 3 bulan, ini mungkin kemungkinan besar ke depan kita juga mendapatkan hasil dari apa yang kita lakukan saat ini. Mungkin itu sedikit sharing ke kakak. Ya, ini yang mungkin hampir terakhir ini. Ini harus diperhatikan baik-baik kakak. Kita nanti yang pertama ini adalah praktikanlah kegiatan pembelajaran PJOK berdurasi 30 menit secara natural mulai dari kegiatan pendahuluan, inti, dan kegiatan penutup. Rekaman praktik mengajar PJOK tersebut secara utuh tanpa editan. Kemudian yang kedua, sudut penempatan kamera harus dapat menangkap semua peserta didik dalam kelas. Bapak Ibu dapat menggunakan penyangga 3 kaki atau tripod dengan sudut pandang tetap atau dapat meminta bantuan rekan sejawat untuk melaksanakan proses perekaman. Kemudian yang keempat ini, unggah perencanaan pembelajaran RPP atau modul ajar dan link rekaman pembelajaran di LMS. Batas waktu pengumpulan adalah untuk gelombang 1, karena kita gelombang 1 ini tanggal 8 Oktober 2024. Sedikit saya jelaskan ke kakak bahwa seperti yang kami alami atau pengalaman kami waktu dulu saat kami mengalami menjadi peserta diseminasi, kakak harus mampu membagi waktu, karena saya lihat di sini teman-teman atau kakak dalam ini memang kakak yang punya kesibukan di mana-mana, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Jadi kakak harus sesuai dengan tugas ini membuat video pembelajaran yang berdurasi 30 menit
mulai dari awal atau pendahuluan, inti dan penutup. Itu nanti diunggah di LMS bersama dengan RPP-nya. Itu batas akhirnya di tanggal 8 Oktober sebelum kita tetap muka. Seperti yang disampaikan Kak Dewi tadi, bahwa kita akan tetap muka itu tanggal 13 sampai tanggal 19 Oktober. Itu tempatnya kita belum tahu apakah di kabupaten atau di provinsi. Kalau kami kemarin di BPMP di Majene. Jadi kakak sebelum itu, karena videonya itu akan kita beda saat kita tetap muka nanti selama kurang lebih 7 hari. Itu kakak mungkin nanti kalau ada yang ingin tanyakan ini hal yang penting untuk kita masing-masing. Pemetaan harapan mungkin kakak saya ingin menanyakan, mungkin saya siapkan sebenarnya jambor, tapi kalau saya melihat waktu ini sudah pukul 9 kurang 5 menit, sudah hampir 1 jam. Mungkin saya ingin pertanyaannya langsung jawab satu-satu saja yang ingin menyampaikan pendapat terkait dengan apa mungkin yang menjadi tantangan Bapak Ibu pada pembelajaran kita ini. Ada mungkin kakak yang ingin berpendapat? Sampaikan semua apa kira-kira menjadi tantangan supaya kami bisa sampaikan di BGP terkait dengan apa kendala-kendala kita di lapangan, seperti mungkin jaringan atau kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh kakak-kakak. Kalau saya dengar tadi ada kakak-kakak yang masih sebutkan voucher, mungkin itu juga terkait dengan kendala. Ya kakak, maksudnya voucher itu yang bagaimana? Kak Ika bukan saya, kalau saya tidak salah dengar. Silakan kakak-kakak, ada yang ingin berkomentar terkait dengan hari ini, terkait pertanyaan apa harapan Bapak Ibu yang ingin dapatkan selama pendidikan PJOK ini. Silakan Kak Ika dulu. Ya, terima kasih. Jadi ini hal yang sangat prinsip sebenarnya menurut saya, khususnya kami di sini, karena ya memang ini yang dibicarakan tadi kakak fasilitator, ya memang itu kendala pertama kami ini. Kami masalah di jaringan, ya saat ini saya pakai voucher. Jadi karena jaringan 4G di sini sangat tidak bersahabat dengan keadaan, ya apa boleh buat demi menambah wawasan, ya kita harus korban ini. Kemudian ya mungkin masukan ini juga, kendala ini kalau melaksanakan kegiatan sore, ya terus terang kebanyakan hujan dan halilintar banyak terjadi yang kami alami di wilayah kami. Ya kalau boleh dipertimbangkan pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi ini kendala utama yang saya rasakan saat ini, yaitu masalah jaringan dan ya keadaan cuaca yang biasa kita was-was masuk ketika dilaksanakan sore. Jadi mungkin itu untuk sementara. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ika Bot. Ini mungkin pertanyaan kedua. Yang lain teman-teman, kakak-kakak, apa yang menjadi tantangan dalam mencapai harapan Bapak Ibu? Kira-kira apa menjadi tantangannya? Ada yang kakak yang lain? Selain Kak Ika Bot. Silakan Kak siapa ini? Oke, kalau tidak ada kakak-kakak, selanjutnya apa yang Bapak Ibu ingin dapatkan selama pembelajaran ini? Kira-kira apa yang kita ingin dapatkan selama proses pembelajaran PKG PJOK ini? Harap kakak menyampaikan apa kira-kira yang diharapkan, karena pembelajaran kita ini akan berkesinambungan atau kontinu. Jadi jawaban kakak ini akan terekam dan akan disandingkan dengan jawaban kakak yang ada di LMS. Oke, baik, ada kakak yang ingin berkomentar terkait dengan harapan setelah proses pembelajaran PKG PJOK ini? Silakan Kak Hiskia. Ya baik, terima kasih.
Kalau berbicara tentang harapan, sebenarnya sangat banyak harapannya ketika mengikuti PKG. Salah satunya adalah bagaimana menjadi guru olahraga yang mampu membuat pembelajaran itu berpusat pada murid, dan salah satunya lagi adalah saya yang sangat saya harapkan adalah bagaimana membuat stretching atau pemanasan itu melalui sebuah permainan yang dimodifikasi. Jadi itu yang saya harapkan mengikuti PKG ini adalah bagaimana mendesain pemanasan ya, bukan lagi yang menghitung 1, 2, 3, 4, 5, tapi bisa dimodifikasi. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih Kak Eskia. Dua harapan yang saya catat di sini, guru PJOK yang mampu memberikan pembelajaran yang berdampak pada murid atau berpusat pada murid. Kemudian bagaimana hal yang kedua itu adalah melakukan pemanasan atau stretching dengan metode permainan, bukan lagi menghitung 1, 2 seperti yang disampaikan Kak Eskia tadi. Terima kasih Kak Eskia. Ada kakak yang lain terkait dengan apa harapan? Kalau Kak Eskia tadi, kira-kira apa tantangannya? Kira-kira apa tantangannya terkait dengan PKG PJOK ini? Ya, mungkin pertanyaan kedua, apa tantangannya Kak Eskia? Sama dengan teman-teman, kalau online itu pasti jaringan. Iya. Sekaligus saya bertanya tadi nih kakak fasilitator, yang tadi video pembelajarannya itu batas akhirnya dikumpul tanggal berapa tadi Kak? Tanggal 8 Kak, tanggal 8 Oktober. Oh 8 Oktober ya, oh ya. Saya kira tanggal 8 September ini. Sudah lewat tahu Kakak. Oke, ya baik. Siap, terima kasih. Itu saya tantangannya Kakak. Kendalanya di jaringan saja kalau online. Terima kasih. Terima kasih Kak Eskia. Selanjutnya kakak yang lain. Ada yang resen? Silakan Kak Ngendra. Masih kecil suaranya Kak. Mungkin bisa didekatkan lagi. Ya coba Kak, silakan didekatkan saja. Apa harapan? Ini tantangannya selama ini atau di daerah saya, selain daripada versi yang pertama di 2 jam, syukur di kampungnya tidak pakai efektif. Kemudian yang kedua, kita nih yang pagi sore bisa dimasukkan lagi pelajaran ini untuk terima kasih. Oke. Terima kasih Kak Ngendra. Ya, walaupun saya tidak terlalu dengar jelas tadi karena masih sama perangkatnya mungkin terkendala bahwa kalau saya tidak salah dengar tadi masalahnya juga di jaringan karena cuaca. Kak Ngendra sampaikan tadi. Terima kasih Kak Ngendra. Terusnya Kak Sugiarto, silakan. Ya baik. Terkait dengan kendala mungkin semua sama, hampir sama di kita di Kabupaten Mamasa, yaitu jaringan. Kemudian tentang harapan-harapannya dalam selama mengikuti PKG PJOK ini, ya tentunya kami harap saya sebagai pribadi dan mungkin teman-teman juga mendapatkan hal-hal yang baru untuk bisa meningkatkan kompetensi di bidang kami khususnya PJOK. Jadi kalau di dalam mengikuti program ini Pak, sama saja yang kami sudah pelajari mungkin akan istilahnya ya bagaimana saya tidak bisa bahasakan ya, tapi harapan kami dalam mengikuti PJOK ini Pak, kami harap bisa mendapatkan ilmu-ilmu baru, artinya
apa yang didapatkan oleh fasilitator bisa ditransferkan ke kami supaya kami bisa maksimalkan meningkatkan kompetisi kami di sekolah yang kami tempati mengabdi. Saya kira itu, Pak. Ya, terima kasih Kak Sugiarto. Apa yang disampaikan ini sangat menarik. Beliau menyampaikan bahwa ketika selesai kita melaksanakan pembelajaran PKG ini, kita berharap ada ilmu baru yang kita dapatkan, karena kalau masih ilmu yang sama, kalau saya tangkap tadi ilmu yang sama, kelihatannya agak mubasir, begitu ya Kak Sugiarto, sehingga betul. Ya agak mubasir karena kita sudah membuang tenaga, pikiran dan waktu hanya untuk hal-hal yang sudah kita ketahui. Jadi saya berharap apa yang disampaikan Kak Sugiarto ini, seperti saya sampaikan tadi, bahwa kita saling mengisi. Misalnya Kak Sugiarto belum mengetahui, teman-teman yang lain atau kakak yang lain yang sudah pernah mengalami atau mengetahui bisa disampaikan. Itulah yang saya sampaikan tadi, bahwa kita saling mengisi. Jadi keterbukaan itu sangat penting di sini, sehingga kakak yang lain ketika kita memiliki kendala, tentu kakak yang ada di sini kurang lebih 15 orang ini sudah memiliki pengalaman yang lebih mungkin, ya. Itu yang saya tangkap dari Kak Sugiarto. Selanjutnya Kak siapa lagi tadi yang resen? Masih ada? Kak Ansar? Ya, baik, terima kasih banyak. Jadi mungkin yang saya mau sampaikan di sini adalah kendala tadi, yaitu kendala kami di sekolah itu tentang fasilitas pada saat peserta didik melaksanakan praktek itu, tempat prakteknya kurang memadai. Kemudian harapan saya selama mengikuti pendidikan PKG PJOK ini, kebetulan saya ini jurusan saya bukan jurusan PJOK. Jadi selama saya mengajar, yang saya pakai itu hanya buku. Hanya di situ saja yang saya pakai untuk mengajar. Mudah-mudahan dengan adanya PKG PJOK ini, saya bisa lebih maksimal lagi mengajar di kelas. Itu saja, Kakak. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Kak Ansar. Saya akan menanggapi dulu terkait yang kedua tadi, terkait dengan bukan jurusan. Mungkin Kak Ansar ini beda jurusan dengan kami yang memang jurusan belakang PJOK. Ini dilema memang khusus di Kabupaten Mamasa, dan mungkin kalau di Surbar ini kita yang paling banyak, mungkin banyak yang jurusan PJOK yang mengajar di kelas, dan sebaliknya. Termasuk saya juga dulu begitu, 3 tahun saya mengajar di kelas, karena ada guru yang sertifikasi yang tidak boleh diganggu jamnya, sehingga kita dikasih jam yang tidak sesuai dengan latar belakang kita. Inilah yang saya sampaikan ke Ansar tadi. Walau demikian, kita akan tetap semangat untuk menjalankan tugas kita, karena tugas kita juga sama-sama guru, walaupun ya tidak sesuai dengan latar belakang. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan keterbatasan di sekolah, mungkin ada saatnya kita akan pelajari nanti terkait bagaimana menggunakan aset yang ada di sekolah dengan maksimal. Kalau KSK ini mungkin sudah pernah dengar, atau kakak yang lain, bagaimana memaksimalkan setiap potensi yang ada di sekolah dengan memodifikasi atau menggunakan sarana dan prasarana yang lain yang dapat digunakan di sekitar. Mungkin itu Kak Ansar, tapi mungkin belum kita sampaikan sekarang karena ada juga materinya nanti. Terima kasih kakak. Ya, sama-sama Kak Ansar. Kalau sudah tidak ada atau masih ada yang ingin berkomentar yang belum terdengar suaranya, silakan. Kalau masih mau mengomentari, karena hanya beberapa orang ini. Ada kakak yang ingin berkomentar terkait dengan tantangan? Masih ada kakak-kakak? Ya, kalau sudah tidak ada, masih ada. Siapa? Kak Ansar, silakan. Masih ada? Masih ada sedikit tentang video tadi yang kita diminta selama 30 menit. Jadi videonya itu apakah langsung praktek di lapangan atau di kelas begitu. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Kak Ansar. Kalau yang video tadi ini ya. Ya. Kalau ini video tadi
selama 30 menit itu tanpa dipotong maksudnya tanpa di pause, karena biasa kan kita ambil video itu di pause supaya sampai 30 menit. Jadi saya berharap kakak ini mengambil video tanpa di pause itu selama 30 menit. Kalau pertanyaannya kakak Ansar itu apakah mulai dari kelas terus sampai di lapangan, ya diserahkan ke kakak bagaimana sintaknya RPP-nya. Nah, kalau misalnya langsung di lapangan, boleh langsung di lapangan. Kalau tidak ada kalau mau menjelaskan di lapangan tujuan pembelajaran, berdoa, melakukan presensi atau mengabsen, boleh, disilahkan. Kalau kakak juga mau melaksanakan doa di dalam kelas, melakukan persepsi, menyampaikan tujuan pembelajaran, boleh juga. Nanti pemanasan baru di luar. Jadi kembalikan ke kakak ini terkait dengan videonya, bagaimana yang paling mudah atau disesuaikan dengan RPP yang kakak sudah buat. Bagaimana Kak Ansar? Ya, siap. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sudah jelas? Jelas. Terkait video masih ada? Silakan siapa? Sugiarto, silakan Kak Sugiarto. Tabe kakak fasilitator. Ya. Yeah. Ketika kita sudah mengikuti PKG ini, apakah kita bisa naik status lah seperti Bapak fasilitator ini atau bagaimana? Ya. Atau kedepannya kita juga bisa jadi fasilitator, begitu maksudku kakak fasilitator. Iya, terima kasih. Terima kasih Kak Sugiarto. Untuk sampai saat ini kakak, karena seperti disampaikan oleh Kak Dewi, Kak Terasa tadi siang, untuk gelombang 1 ini Sulawesi Barat, ya sampai saat ini kami belum diinformasikan apakah kakak juga nanti akan menjadi fasilitator setelah mengikuti kegiatan ini, setelah kegiatan diseminasi ini. Jadi mungkin kita ikuti saya dulu sampai selesai, nanti kita ikuti perkembangannya, karena kan kita sudah tergabung di dalam grup besar di Sulawesi Barat itu. Nanti kita akan kalau memang programnya masih akan dilanjutkan. Mungkin begitu Kak Sugiarto? Siap. Cukup ya Kak Sugiarto. Selanjutnya Ibu Nikomang, silakan. Terima kasih. Ini saya mau bertanya soal yang pembuatan video. Kan itu 30 menit, sedangkan kalau misalnya kita mengajar itu kan 2 JP. Berarti artinya lebih dari 30 menit. Itu bagaimana solusinya? Cukup Kakak? Iya. Ya, terima kasih Kak Ayu ya. Terkait dengan pertanyaan Kak Ayu ini juga, waktu kami dulu melaksanakan pembelajaran diseminasi ini, ada kakak yang bertanya seperti itu, tapi jawabannya kakak Fasil waktu itu, laksanakan saja sampai 30 menit. Setelah dalam perjalanan itu ternyata ada teman-teman yang melaksanakan proses pembelajaran itu ada yang sampai 50 menit. Seperti ada kakak dari Mamuju sampai 50 menit. Tapi yang bagus itu karena nanti ini videonya kakak akan diobservasi. Kita akan tatap muka, nanti kita akan observasi bersama kira-kira di mana letaknya pendahuluan, inti dan penutup. Mungkin begitu kakak. Jadi tidak apa-apa. Kayu. Berarti bisa lebih dari 30 menit toh? Ya, saya pikir penjelasan saya ya ada kakak dari Mamuju bisa lebih, tapi jangan juga terlalu lama. Oh iya. Iya. Terima kasih penjelasannya kakak. Ya, kasih sama-sama. Kak Sugiarto masih ada? Silakan. Untuk RPP-nya yang mau di upload nanti Pak, itu kita pakai RPP K13 atau ini Merdeka Belajar? Ya, terima kasih Kak Sugiarto. Kalau kami dulu ya, diberikan kebebasan mau RPP K13 atau modul ajar RPP.
mau RPP atau modul ajar. Jadi kakak juga seperti itu, boleh modul ajar, boleh RPP yang ke-13. Yang jelas bahwa apa yang kita tuliskan di RPP itu juga kita sampaikan pada saat pembelajaran yang pengambilan video, karena saat kami menilai di LMS itu kami akan melihat apakah sesuai atau tidak dengan sintak yang kakak buat. Jadi kalau kakak buat modul ajar kan tidak terlalu jauh beda kalau saya perhatikan itu modul ajar dengan RPP yang ke-13. Jadi kakak diberikan kewenangan untuk memilih yang mana yang memudahkan kakak. Begitu Kak Sugiarto? Siap-siap kakak fasilitator. Oke. Masih ada kakak terkait dengan video? Oke. Kalau sudah tidak ada, kita ke kesepakatan kelas. Yang pertama, kalau ini yang dituliskan di sini, seluruh peserta memiliki kesempatan berpendapat. Kira-kira saya pikir kita sependapat semua ini. Di yang poin pertama. Kemudian berpikiran terbuka dan saling menghormati. Kemudian jika ada peserta yang bicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Kemudian berpartisipasi penuh. Kemudian kamera selalu keadaan hidup atau on cam. Dari kelima ini ada yang mau dihapus atau masih ada yang mau ditambahkan kakak? Mungkin bisa tambahkan ini poin kelimanya fasilitator. Ya. Kalau dalam jaringan tidak bagus mungkin bisa di off kan kameranya. Terima kasih. Ya, kamera dan keadaan ya. Kalau ini yang kelima ini keadaan on jika memungkinkan dituliskan saja jika memungkinkan. Ya. Begitu Kak Eskia? Siap-siap kakak fasilitator. Oke. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kakak yang memungkinkan ini, karena biasa juga kan memang kita terkendala dengan jaringan ini, utamanya di Kabupaten Mamasa. BGP juga memahami bahwa Kabupaten Mamasa ini kabupaten yang sangat jauh lah, yang terjauh. Ya kalau memungkinkan kakak silahkan dibuka kameranya supaya kita dapat menilai nanti kehadiran bahwa kakak itu hadir saat pertemuan atau tidak. Oke kakak, kalau ada yang ingin mematikan kamera silahkan minta izin di kolom chat. Kalau ada yang ingin ke belakang misalnya atau ada minta izin ke belakang silahkan. Ada lagi mau tambahkan? Ada lagi? Mungkin apakah kita tambahkan juga ini raise hand saat ingin berpendapat atau sudah ada ini? Apa itu? Raise hand saat ingin berpendapat. Di sini di nomor 4 berpartisipasi penuh dalam kurung raise hand di saat ingin berpendapat. Oke. Ada lagi kakak? Mungkin apakah kakak setuju kalau kita angkat seorang kakak ini menjadi ketua kelas yang tugasnya adalah mengingatkan teman-teman ketika ada yang tidak ketika kita akan Zoom lagi. Sepakat kakak fasilitator. Jadi kita angkat tugasnya adalah mengingatkan saat kita akan Zoom dan mengingatkan terkait dengan waktu ketika ini kita Zoom seperti ini, mengingatkan waktu bahwa sudah hampir selesai misalnya toh kita waktu bisa. Kira-kira siapa ketua kelasnya ini? Kalau usul saya kakak fasilitator ya untuk ketua kelas, karena kebetulan juga ini kaum Hawa cuma sendiri, Ibu Koman Ayu. Jadi bagaimana kalau beliau saja yang diangkat sebagai ketua kelas? Aduh Pak, Bagaimana? jangan. Ya, setuju Ibu Ayu. Saya setuju Ibu Ayu. Setuju Pak. Jangan nih. Kakak yang lain
Sangat setuju. Setuju. Ibu Setuju semua. Omang gimana? Ibu Omap, Ibu Ayu Setuju bagaimana? semua. Jangan. Setuju semua. Harus terima mana Ibu? Tidak Pokoknya bisa. setuju semua. Tidak bisa ini Kak, Mana? karena ada nakku. Ya justru itu Bu, untuk mengingatkan kepada Bapak fasilitator ketika memang sudah sampai waktunya dan lain-lain tugas lain-lainnya membantu kami kalau ada tidak mengerti. Kira-kira apa kendalanya? Yang lain saja. Kakak Ayu gimana, bersedia? Tidak bersedia. Waduh. Bagaimana yang Kalau saya mungkin Pak karena masih Sugiarto saja, Pak Sugiarto, karena kalau Ibu Ayu tidak siap ya Pak Sugiarto bisa. karena masih Begini kecil Pak, tuh anaknya. ini Hizkia Jaya saja. Ada juga anakku Pak. Kalau saya Pak, saya kakak karena beliau juga ini sudah sangat senior, jadi saya serahkan ke kakak Ikabut saja. Oke. Ya, Bagaimana betul. kakak yang lain? Senior yang Kakak lain. Sugiarto, Kakak Hizkia. Tidak siap Pak karena masalah Atau jaringan Kakak ini Ikabut. tidak Oh iya tahu. Kalau Tidak saya cepat Pak, masuk lebih ini. senior ini yang senior Hizkia Jaya. Cerita sedikit, ini Hizkia Ya, Jaya. saya juga sepakat Hizkia Jaya saja karena kayaknya lancar Cerita sedikit jaringannya ini Pak Kakak Hizkia. fasilitator. Ini Hizkia Jaya, saingan saya dulu tuh CPNS 2019. Satu sekolah kebetulan PJOK pada waktu Cocok nih, Pak. itu cuma dua ini Hizkia yang saja cuma dua karena apa namanya bagus passing dia. grade, salah satu Hizkia Jaya dan saya duduk berseberangan pada waktu tes, saya tidak tahu. Iya ya. Kalau Pak Sugiarto Pak siap kalau ya, sama Hizkia Pak. Jaya saja Pak. Oke, kita tulis Pak Kak Hizkia di. Iya, Hizkia Jaya saja. Oke. Iya, Pak Sugiarto Itu kerasnya. bisa ini. Jadi tugasnya Kakak Hizkia nanti adalah mengingatkan kakak-kakak di grup kelas ketika kita akan masuk di LMS untuk virtual lagi, dan mengingatkan kita saat waktu dalam saat pembelajaran seperti ini, ketika waktunya sudah hampir habis nanti, begitu ya Kak Hizkia? Siap Kakak fasilitator, mohon bimbingannya. Oke, terima kasih. Masih ada lagi yang ingin kita sepakati? Saya ingin mohon masukan kakak-kakak ini karena sudah disampaikan tadi, rata-rata ini kita peserta kurang lebih 11 orang ini yang sudah masuk, terkendala dengan jaringan. Dan kalau saya lihat ini pesertanya memang agak berjauhan semua, tapi saya tidak tahu ini bagian-bagian tabulahan, karena satu orang tabulahan. Kira-kira kapan kita sepakati ini, karena dulu waktu kami sepakati, kira-kira kapan waktu, karena kalau kan siang kita mengajar sampai ada yang sore, tapi kan di Mamasa ini tidak ada di jam sore toh. Ini teman-teman yang lain di Polman ada yang jam kedua, 2 kali masuk, itu kendaranya kemarin, sehingga kami ambil malam. Kira-kira kakak-kakak ini untuk kelas kita ini, karena 19 kali pertemuan virtual, kira-kira jam berapa kita virtual, apakah sore atau malam? Ada yang mau kasih masukan? Silakan raise hand, sampaikan satu-satu. Silakan raise hand. Kalau bisa kasih masuk semua masukan supaya kita bisa akomodir nanti. Silakan pertama Kak Ikabut, silakan. Silakan Kak Ikabut. Ya. Terima kasih. Ya. Kalau memang tidak bisa siang, ya kalau kami di sini mendingan malam, karena itu tadi saya katakan cuaca sore biasa menghambat, apalagi kalau guntur-guntur atau halilintar. Iya. Jadi kira-kira ini kalau malam masukan saya, kalau bisa sekali jam seperti tadi dimulai. Terima kasih. Kalau malam kakak kira-kira jam-jam berapa? Kalau 19? Kalau bisa Kak, karena saya sangat setuju kalau malam, tapi ya 19.30 lah.
kami yang Pak masih sholat maghrib jam 6 lewat. Kalau jam 7 juga lewat, kami sholat isya juga. Jadi kalau bisa jam 8 kita mulai saja. Jam 8 sampai Atau jam 8. Jam 7.30 bisa juga, sudah bisa. Oh ya, ya. Terima kasih kakak. Kalau penyampaiannya Pak Ansar mewakili mungkin teman-teman yang beragama Muslim, ini harus kita ambil jalan tengahnya ini. Kalau sampaikan Pak Ansar tadi sudah bisa 19.30, kan paling lama juga pertemuan kita kalau malam itu yang paling lama 2 jam. Maaf, 1,5 jam atau 2 JP itu paling lama. Kalau 1 JP kan cuma 45 menit. 19.30 masukkan Pak Ikabut dan Pak Ansar. Pak Ngendra silakan. Sudah saya cek Kak, soalnya setengah mati nih saya punya perangkat. Oh sudah bagus ini. Oh bisa? Ya. Terima kasih. Saya punya masukan sama dengan pembicara pertama Kak. Kalau bisa malam saja karena kesibukan di siang itu banyak sekali Kak. Terima kasih banyak. Terima kasih Kak Ngendra. 19.30 kakak yang lain supaya kita dengar suaranya atau masukannya. Coba kita sepakat sama-sama. Siapa lagi yang Kak Yudi silakan. Iya, terima kasih. Ya, saya pendapat dengan kakak-kakak tadi yang mengatakan bahwa kalau bisa malam karena ya kebanyakan kesibukan di siang hari, dan kemudian kadang yang guru-guru masih muda juga masih banyak yang masih hobi bermain olahraga, jadi ya saya kira malam Kak. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin sekarang kira-kira kakak yang karena sudah ada waktunya ini 19.30, kira-kira kakak yang tidak bisa 19.30 ada atau tidak ini? Yang tidak bisa di jam 19.30. Ada Kak Sugiarto? Bagaimana Kak Sugiarto? Sepakat Pak. Sepakat. Ya, makasih. Ada yang mungkin tidak bisa? Ibu siapa nama tadi yang terkendala jaringan? Ibu Ayu, bagaimana? Bisa di jam 19.30? Iya, bisa. Oke. Terima kasih. Mungkin kesempatan jadwal virtual. Virtual pukul 19.30 WITA ya. Masih ada kakak-kakak terkait dengan kesepakatan kelas? Sepakat Kak. Sudah tidak ada lagi? Halo. Ya cuma saran. Ya, silakan. Ada kesepakatan kelas supaya tidak ketika Timan berbicara mungkin sebaiknya ada kesepakatan untuk mematikan mic-nya ketika tidak berbicara. Oke. Terima kasih Kak Sugiarto. Jadi apa yang disampaikan Kak Sugiarto tadi, jadi saat teman kita berbicara, mungkin teman-teman yang lain yang tidak berbicara mungkin bisa di mute mikrofonnya di Pak Sugiarto. Masih ada terkait dengan kesepakatan atau sudah tidak ada? Izin Pak Fasilitator, mau bertanya. Silakan. Masih kesepakatan kelas atau masalah waktu virtualnya ini Kak? Ya, silakan. Saya mau tanya untuk kedepannya ini, itu kegiatannya interval waktunya itu misalnya 1 minggu berapa kali begitu atau 2 minggu berapa kali? Maksudnya itu yang saya mau tanyakan, interval waktunya Kak, atau setiap hari? Terima kasih. Terima kasih Kak Ngendra. Jadi kalau kita lihat di LMS kita masing-masing,
Jadi saya harap kakak ini mengakses LMS karena setelah virtual ini ada kegiatan asinkron. Jadi kegiatan asinkronus itu ada juga tugas-tugas yang dikerjakan di situ. Jadi kakak seperti yang disampaikan Kak Dewi tadi, bukan kami yang mengerjakan. Kalau saya dengar tadi Kakak Dewi menyampaikan, kalau saya tidak salah tangkap bahwa katakanlah membantu dalam mengerjakan, kalau saya tidak salah tangkap tadi, tapi kita akan memberikan sama-sama memberikan petunjuk karena kami kan sudah mengerjakan juga dulu dan kelihatannya akan sama. Ya, kita akan sama-sama memberikan petunjuk kira-kira bagaimana cara mengerjakan ketika ada kakak-kakak yang terkendala. Mungkin begitu kakak-kakak. Jadi ketika ada kakak-kakak yang tugasnya mungkin karena kami akan nilai itu dan tidak boleh terlambat, tugas-tugas itu tidak boleh terlambat karena kalau terlambat itu di sistem di LMS katanya itu akan merah, jadi tidak bisa lagi dinilai. Nanti direset misalnya, mungkin masih bisa direset oleh admin di provinsi, baru bisa lagi dinilai. Jadi kakak-kakak tidak boleh terlambat dalam mengirimkan tugas. Terkait dengan tatap maya ini, kalau kita lihat di LMS masing-masing kakak-kakak, di situ akan ada tanggalnya. Jadi dalam 1 minggu itu tidak tertentu berapa kali. Kalau misalnya sekarang tanggal 9, kita virtual lagi di jadwal saya ini tanggal 11. Di tanggal 11 itu hari Jumat ya. Oh sorry, hari Rabu. Jadi kita virtual lagi di hari Rabu tanggal 11 September. Oke Kak Ngendra, jelas? Siap Kak, jelas. Terima kasih. Ya, silakan diakses LMS-nya. Terima kasih Kak. Kak Hiskia silakan. Oh tidak Kak, siap. Salah tulis. Oke, terima kasih. Kalau masih ada yang ingin disampaikan terkait dengan kesepakatan kelas atau sudah tidak ada lagi? Oke, kalau sudah tidak ada, izin saya. Ada sedikit Pak. Silakan. Kak, maksud saya kalau misalnya kita ada halangan, apakah ada kesempatan minta izin? Misalnya ada keterangan bahwa saya tidak bisa masuk. Tidak masuk di mana ini maksudnya Kak? Misalnya ada pertemuan tiba-tiba ada kegiatan tiba-tiba yang sangat penting juga, apakah bisa minta izin bahwa saya tidak bisa masuk atau tidak diakomodir, tidak ada gunanya minta izin. Terima kasih. Ya, terima kasih. Apa yang disampaikan Kak Ikabot itu seperti yang disampaikan Kak Dewi tadi siang bahwa minta izin itu boleh, tapi untuk pertemuan sesi tetap maya atau sinkronus kita itu 19 kali. Jadi kakak hanya boleh tinggal atau tidak mengikuti 2 kali. Jadi ketika kakak tidak mengikuti, karena ini kan kami diberikan akses untuk merekam dan kami melihat siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir, yaitu kami tidak bisa tidak bisa membantu untuk kelulusan kakak. Tapi kalau bisa dikomunikasikan dengan baik, kira-kira apa masalah, apa kendalanya, saya pikir bisa dikomunikasikan. Kalau bisa dikomunikasikan tidak ada masalah Kak. Kak, pengalaman kemarin ini, mohon maaf saya sampaikan juga ini, ada kakak di kelas kami itu yang tidak lulus 2 orang karena masalah ini. Selain tidak hadir saat pertemuan tatap muka dan tatap maya, juga tidak mengerjakan tugas, walaupun sudah disampaikan oleh kakak fasilitator. Jadi saya berharap kakak mengerjakan semua yang disampaikan Kakak Dewi dan kami sampaikan diperhatikan. Mungkin bisa ditangkap Kakak Ikabot? Iya siap Kakak, siap. Iya. Jadi kalau misalnya ada tugas-tugasnya, karena setelah ini mungkin ada tugas yang mau dikerjakan, silakan dikerjakan. Boleh komunikasi dengan teman, tapi saya berharap jangan ada yang sama, karena kami kemarin disampaikan banyak yang misalnya kerja sama tapi persis sama jawabannya. Kami disampaikan bahwa tidak mungkin satu sekolah itu akan sama masalahnya. Misalnya Kak Hiskia di Tabulahan, Kak Ikabot misalnya di Seru Tambun, akan sama persis keadaan sekolahnya. Ya, jarang seperti itu. Jadi kami akan melihat juga jawaban-jawaban kakak-kakak. Kemudian kami mengingatkan kakak-kakak ini, karena kecanggihan teknologi sekarang, ada di beberapa tempat juga disampaikan bahwa banyak yang menggunakan mencari jawaban itu di AI di internet.
atau AI di apa namanya, di akun belajar kita. Jadi saya harap kakak kalau bisa hanya itu sebagai apa namanya, membantu kita, kita, tapi jangan langsung di copy paste, sesuaikan dengan keadaan sekolah kakak. Mungkin begitu kakak. Masih ada terkait hal materi pertama ini? Silakan Kak Iskia. Oh, iya Kak, terima kasih. Ini saya mau tanya tentang tugasnya nanti. Misalnya tugasnya itu dikerjakan di dalam Canva, kemudian dikonvert ke PDF, itu apakah boleh atau langsung di PDF dikerjakan? Ya, terima kasih Kakak Iskia. Jadi pokoknya tugas-tugas kakak silahkan dikerjakan sesuai dengan kreativitas kakak. Mau di Canva, langsung di Canva, atau mau dari Canva ke PDF, atau dari Word ke PDF, silahkan. Yang jelas bahwa jawaban kakak itu adalah jawaban yang menggambarkan diri dan menggambarkan sekolah kakak, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa nilai-nilai kejujuran disampaikan kakak Firman fasil kita dari Pulau Wali, nilai-nilai kejujuran yang kita akan lihat di sini, bagaimana keadaan kita, bagaimana keadaan sekolah kita. Mungkin begitu kakak Iskia. Siap, terima kasih kakak fasilitator. Ya, terima kasih. Masih ada kakak terkait dengan tugas-tugasnya? Saya pikir untuk mengakses LMS kan kakak ini sudah bisa, hanya mengingatkan, mohon maaf saya lupa tadi, terkait dengan surat izin dan fakta integritas. Jadi kakak yang belum mengupload, yang hadir di sini kira-kira masih ada yang belum mengupload surat tugas dan surat izin dan fakta integritas, atau sudah semua? Saya kakak fasilitator belum. Apanya yang belum Pak? Kakak? Dua-duanya. Tinggal di stempel, cuma tidak ada stempelnya Pak Kepsek. Di mana itu stempelnya Kak? Pergi tadi ke pernikahan Pak, belum datang, belum pulang. Oh, kira-kira bisa besok ini Kak? Bisa Pak, bisa Kak fasilitator. Ya, jadi besok minta tolong Kak Sugiarto untuk fakta integritas. Ingat juga di materi 10.000 fakta integritas. Iya, siap Kakak fasilitator. Ya, terima kasih. Masih ada yang belum? Kalau saya lihat di sini mungkin sudah ya. Oke. Selanjutnya kakak kita lanjutkan di sedikit terkait dengan refleksi. Mungkin saya langkah-langkah ini karena sudah banyak dibahas tadi terkait dengan refleksi. Sedikit mungkin sekitar 10 menit saja. Sudah kelihatan kakak? Sudah Ya, terima kasih. Kira-kira kakak ada yang ingin berpendapat terkait dengan refleksi dalam proses pembelajaran ini? Untuk pertanyaan pertama, mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi? Ada yang ingin berpendapat kakak? Pentingnya refleksi dalam proses pembelajaran. Ada yang ingin berpendapat kakak? Kalau tidak ada, mungkin saya sedikit terkait dengan refleksi ini. Jadi seperti yang kalau kita lihat di apa namanya, di modul ajar atau RPP kita, selalu refleksi itu harus selalu ada di pada bagian bagian akhir, ya, refleksi pembelajaran. Baik refleksi apa yang telah kita lakukan sebagai guru, maupun refleksi terhadap peserta didik. Sebaiknya juga itu semua peserta didik kita melakukan refleksi. Tapi biasanya ini untuk peserta didik biasanya tidak kita tuliskan di modul ajar atau yang RPP kita buat. Nah, biasanya refleksi untuk peserta didik itu biasanya kita lakukan kalau di RPP kurikulum Merdeka sekarang, kalau saya asesmen diagnostik. Jadi pentingnya refleksi itu untuk yang pertama ini adalah mengetahui sejauh mana perkembangan cara kita dalam mengajar, atau sejauh mana peserta didik mampu memahami apa yang telah kita sampaikan. Mungkin seperti itu kakak. Terkait dengan kalau saya ditanyakan seperti ini kepada saya, mungkin ada kakak yang ingin berpendapat terkait dengan apa pentingnya refleksi?
Atau sudah setuju dengan apa yang saya sampaikan? Atau ada yang berpendapat lain? Oke, kalau tidak ada, ini. Kalau biasanya apa namanya di dalam proses melakukan mengabsennya kegiatan rutin kita, pertama mengabsen, menyampaikan materi, meminta berbaris, memberikan instruksi, kalimat instruksi dan lain-lain. Kalau ini mengabsen biasanya kita sampaikan, kalau saya melakukan juga seperti itu dulu. Biasanya kita panggil satu-satu biasanya kalau kita mengabsen. Kalau di pelajaran kita saat ini mengabsen itu kalau kita panggil satu-satu agak memakan waktu yang agak banyak. Ketika kita misalnya satu si A, si B, si C, paling mungkin paling efektif kalau kita melakukan presensi atau absen itu menanyakan kira-kira siapa teman yang tidak hadir ke kelasnya, mungkin begitu maksudnya. Tindak ini bentuk-bentuk refleksi yang kita lakukan. Kemudian menyampaikan materi. Kalau saya dulu masih sekolah, dan saya pikir kakak juga menerima materi dari guru itu satu arah hanya dari guru saja, atau tidak dengan menggunakan alat bantu yang lain. Tapi kalau kakak mengajar sekarang sudah menggunakan alat bantu selain dari buku teks yang disediakan di sekolah, juga mungkin menggunakan alat bantu yang lain seperti teknologi informasi dan komunikasi seperti laptop misalnya mungkin, atau LCD, atau alat-alat aplikasi-aplikasi yang digunakan di laptopnya kakak. Ya, ini meminta murid untuk berbaris secara mengasihkan seperti yang mungkin disampaikan kakak Hizkia tadi. Kakak menyampaikan bahwa saya ingin melakukan stretching atau pemanasan itu dengan bermain sehingga anak-anak tidak merasa bosan dalam melakukan stretching. Mungkin itu kakak. Ini saya pikir ini kakak akan baca nanti kita tidak usah baca dan mungkin jawab sekarang. Kakak ini ada apa namanya cerita Pak Raga. Pak Raga ini akan dijawab oleh kakak nanti di LMS. Mungkin setelah ini kakak istirahat dulu, besok baru dilanjutkan terkait dengan cerita Pak Raga, dan ada pertanyaannya. Ada 2 pertanyaan. Silahkan kakak jawab di LMS. Oke. Mungkin sekian kakak terkait dengan materi refleksi. Kalau masih ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Atau kalau sudah tidak ada, masih ada? Kak Iskia, ketua kelas? Masih ada? Iya, ini saya mau tanyakan tadi kakak. Ini kan terkait tadi ada yang dikerjakan di LMS. Bolehkah ditampilkan di LMS yang bagian mana, supaya artinya kan ini pertama kali, supaya kita tahu di mana kita mau mengerjakan nanti tugasnya kak. Kalau saya di sini kak, saya tidak muncul di sini LMS peserta. Jadi mungkin iya. Jadi mungkin kakak lebih tahu pasnya di mana. Pokoknya setelah ini ruang virtual, silahkan kakak buka LMS-nya. Pasti ada jawab pertanyaan tadi terkait dengan Pak Raga. Pak Raga tadi, silahkan dijawab 2 pertanyaan di dalam LMS masing-masing. Bagaimana kakak Hizkia? Siap-siap. Ya, terima kasih. Kemudian kakak juga yang mungkin baru, tapi saya yakin kakak ini sudah biasa mengakses LMS. Kalaupun belum biasa, pasti sering menggunakan PMM. LMS ini kalau misalnya kakak mengupload, sudah ada tadi disampaikan oleh kakak Telsar ya, kakak Telsar terkait dengan penggunaan LMS, silakan diupload dalam bentuk sesuai dengan ekstensi atau format yang disiapkan di di LMS kita, karena mungkin tidak bisa terupload dan saya juga tidak bisa nilai kalau kakak tidak mengupload sesuai dengan ekstensi. Oke, masih ada kakak yang lain? Atau sudah tidak ada? Ya, kalau sudah tidak ada mungkin
sekian pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih saya sampaikan kepada kakak-kakak yang masih 11 orang saat ini ya, masih ada 4 orang teman kita yang belum masuk. Saya usahakan besok mungkin bisa dicari kontaknya. Sudah ada kontaknya sebagian ini, tapi memang terkendala di perangkat seperti yang saya sampaikan tadi Kak Jono. Saya akan komunikasikan ke BGP itu karena tidak punya dia tidak punya laptop. Jadi saya harap kakak ini kalau terkendala di laptop mungkin bisa dipinjam dulu di sekolah laptopnya. Kepala sekolah kan tidak hari-hari juga, karena memang kita tidak kendala kalau tidak ada laptop, karena nanti kan ada dibagi tugas di breakout room ya, kakak tidak bisa mengerjakan kalau hanya menggunakan HP. Oke kakak masih ada yang ingin sampaikan sebelum kita akhiri? Ya, kalau sudah tidak ada, terima kasih atas kesediaan kakak pada malam hari ini. Selamat beristirahat. Semoga tetap sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih kakak. Sama-sama Kak. Yang mau istirahat boleh istirahat, yang mau masih boleh lanjutkan kerja silakan. Terima kasih. Terima kasih.